Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Iqbal dengan NIM 0448244651 akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, jadi di tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat program pencarian dengan algoritma DFS dan BFS. Untuk yang pertama kita mengerjakan yang DFS. Ini kita ketik codingannya, yaitu import java util. Ini sebagai import semua kelas struktur data. Untuk yang public class ini deklarasi kelas. Untuk yang static class grab node ini membuat kelas untuk node graph. Kemudian yang string label untuk menyimpan nama node. Untuk yang int value ini untuk menyimpan nilai angka untuk pencarian. Kemudian yang list grab node neighbors ini untuk menyimpan daftar node yang terhubung. Untuk yang grab node string label int value sampai yang this dot label sama dengan label ini untuk set nama node. Kemudian yang untuk yang this dot value sama dengan value ini untuk set nilai node. Untuk yang this dot neighbors sama dengan new array list ini tiap node dimulai tanpa saling terhubung yang nanti akan ditambahkan dengan fungsi connect. Kemudian yang maps statistik map string sampai for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 8 plus plus, dan nodes put a plus i new grab node a plus i, i. Ini untuk membuat map yang menghubungkan key A1, A2 sampai A8 sebagai value menjadi objek grab node loop membuat 8 node dengan label A1 sampai A8 dengan value 1 sampai 8. Kemudian untuk yang grab node A1, A2 sampai A8 ini mengambil referensi node agar mudah dihubungkan. Kemudian untuk yang connect A1, A2 sampai A6, A8 ini saya buat dengan menentukan struktur graph. Dan saya buat grafnya ini tidak berarah. Contohnya pada connect A1, A2 yang artinya A1 bertetangga dengan A2 dan sebaliknya A2 bertetangga dengan A1. Untuk yang return nodes ini mengembalikan map graph. Kemudian static void ini sampai y neighbor at x dalam kurung x ini untuk menambahkan y ke list tetangga X dan sebaliknya, yaitu menambahkan X ke list tetangga Y. Ini grafnya tidak berarah. Kemudian untuk yang static boolean DFS ini sampai string value sampai current value. Ini setiap node dikunjungi untuk dicetak debug. Kemudian untuk yang visited.add current label ini setiap node yang dikunjungi untuk menandai node agar tidak dikunjungi 2 kali. Kemudian untuk yang order.add current label ini untuk mencatat urutan kunjungan laporan untuk laporannya. Kemudian untuk yang if current.value sama dengan 2 kali target sampai system out println return true. Ini untuk mengecek apakah node sama dengan nilai yang dicari. Untuk yang for grab node next current neighbors ini untuk men-loop semua tetangga. Lanjut untuk if tanda seru visited contains label sampai system out println ini jika belum dikunjungi DFS secara rekursif ke node itu. Untuk yang if DFS sampai return true ini jika ditemukan target maka
langsung return to, atau DFS-nya stop atau berhenti. Untuk yang else sampai system out pin ln already visited, ini jika pernah dikunjungi maka akan dilewati. Untuk yang system out pin ln backtrack from current label sampai return false, ini jika semua tetangga sudah dicoba dan tidak ada yang cocok, maka kembali ke node sebelumnya atau rekursi naik, dan return false karena belum ketemu. Untuk yang public static void map string graph build graph, ini membangun graph dengan node dan edge yang sudah didefinisikan. Kemudian grab node start grab get key hewan, ini untuk mencari node dari A1. int target sama dengan 7, ini target angkanya 7 atau node A7. Kemudian untuk yang set string visited new has set, ini menjaga DFS untuk tidak mengunjungi node 2 kali. Yang di string order new release, ini untuk mencatat urutan kunjungan. Kemudian system out pin ln DFS, ini sebagai output untuk menampilkan outputnya. Kemudian yang boolean font, ini menjalankan DFS. Kemudian ini output akhirnya. Oke, kita jalankan terminal. Jadi berikut adalah hasil dari DFS untuk yang nomor 1. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2 dengan metode BFS. Yang pertama ini sama, import Java util dan public class. Java util untuk mengimpor semua kelas struktur data dan public class sebagai deklarasi kelas. Untuk yang static class grab node, ini untuk membuat kelas untuk node graph. Kemudian yang string label, ini untuk nama node. int value, ini untuk angka target pencarian. Kemudian list grab node neighbors, ini daftar tetangga atau edge graph. Kemudian grab node string label int value, this label sama dengan label, this value sama dengan value, this neighbor sama dengan array list. Ini untuk membuat node baru dengan nilai dan daftar tetangga yang kosong. Untuk yang static map string grab node build graph, ini untuk membuat node dan menghubungkannya. Kemudian yang map string grab node nodes sama dengan new hash map, ini untuk menyimpan node dengan key A1 dan A2. Dengan key A1 A2. Untuk yang for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 8, i plus plus sampai nodes put a plus i new grab node a plus i skor koma i, ini untuk membuat 8 node yang otomatis dibuat dengan label dan nilai yang sama. Kemudian untuk yang grab node A1 sampai A8, ini mengambil nodenya. Untuk yang connect A1, A2 sampai A6, A8, ini menentukan struktur graph, dan saya buat graphnya yang tidak berarah. Contohnya pada connect A1, A2, yang artinya A1 bertetangga ke A2 dan A2 bertetangga ke A1. Untuk yang return nodes, ini mengembalikan map graph. Kemudian yang static void connect grab node A, grab node B, A neighbors dot add kurung B, B neighbors dot add kurung A. Ini menambahkan hubungan dua arah. Kemudian yang static void BFS grab node start int target, ini mendefinisikan fungsi BFS yang bersifat statik atau bisa dipanggil langsung dari main dengan parameter grab node sebagai node
awal BFS dan int target sebagai angka yang ingin dicari. Kemudian QW grab node, QW sama dengan new linked list. Ini membuat struktur data antrian untuk BFS yang diimplementasikan dengan linked list dan bekerja dengan prinsip FIFO. Kemudian set string visitor sama dengan new hasset maksud saya. Ini membuat hasset yang digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. List string order new array list ini membuat list untuk mencatat urutan node yang dikunjungi selama BFS. Kemudian qw.add start visitor.add start.label ini sebagai node awal yang dimasukkan ke antrian. Kemudian sistem out println mulai BFS ini untuk menampilkan output, while tanda seru qw.isEmpty ini proses BFS nya. Grab node current sama dengan qw.all ini mengambil node paling depan antrian sebagai FIFO. Untuk yang if current value sama dengan target ini mengecek apakah node merupakan target. Jika ya, maka BFS akan berhenti. Untuk yang for grab node next current next burst ini BFS akan menjelajahi semua tetangga dari current. Kemudian if kurung tanda seru visitor sampai qw.add next ini jika belum pernah dikunjungi. Kemudian else ini jika sudah pernah dikunjungi. Sistem out print ini kemudian sampai list string new array list ini membuat sebuah list kosong bernama QList. Untuk yang for grab node and qw QList label sistem ln QList ini memvisualisasikan proses BFS. Kemudian yang public static void ini sampai map string grab ini membangun grab. Kemudian BFS grab.get A1 dan target 7 ini mulai BFS dari node A1 dan mencari angka 7. Oke, kita jalankan. Berikut adalah hasil output dari codingan yang saya buat untuk yang nomor 2. Target ditemukan pada node A7 sehingga urutannya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke, sekian presentasi dari tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.